Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Perbandingan Layanan Cloud Computing antara Amazon Web Service dan Google Cloud. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Fauzan Nur Rahman, saya sendiri Alia Dwi Rahman, dan Dustin Haris Syahban. Latar belakang dari topik analisis ini adalah karena perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong organisasi untuk menggunakan infrastruktur yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan. Sebelum cloud computing banyak digunakan, organisasi biasanya harus menyediakan server fisik, ruang data center, perangkat jaringan, dan tenaga ahli sendiri untuk mengelola sistem. Model seperti ini membutuhkan biaya investasi awal yang cukup besar, proses pengadaan yang lama, dan kapasitas infrastruktur yang kadang sulit menyesuaikan kebutuhan yang berubah-ubah. Cloud computing hadir sebagai solusi karena layanan komputasi bisa digunakan melalui internet secara on-demand, mudah diskalakan, dan biaya yang dikeluarkan umumnya mengikuti pemakaian. Jadi, organisasi tidak perlu selalu membeli dan memelihara infrastruktur fisik sendiri. Dari banyak penyedia layanan cloud, kami memilih AWS dan Google Cloud karena keduanya merupakan penyedia yang paling dikenal luas dan sama-sama memiliki layanan lengkap, mulai dari infrastruktur as a service, platform as a service, hingga software as a service. Karena itu, membandingkan keduanya menjadi relevan untuk mengetahui karakteristik keunggulan dan kecocokan masing-masing platform sesuai kebutuhan tertentu. Berdasarkan laporan kami, tujuan utama dari pembahasan ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dari cloud computing. Yang kedua, menjelaskan model layanan cloud computing yang terdiri dari infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Ketiga, menganalisis perbandingan layanan AWS dan Google Cloud, khususnya pada bagian infrastruktur. Yang keempat, mengetahui keunggulan masing-masing penyedia sesuai kebutuhan penggunanya. Untuk batasan pembahasan dari laporan ini hanya membandingkan dua penyedia layanan cloud, yaitu AWS dan Google Cloud Platform. Lalu untuk bagian analisisnya, fokus utamanya ada pada layanan infrastruktur as a service, yaitu Amazon S3 dan Google Compute Engine untuk komputasi, Amazon S3 dan Google Cloud Storage untuk penyimpanan objek, Amazon EBS dan Google Persistent Disk untuk block storage, serta Amazon FPC dan Google Cloud FPC untuk jaringan virtual. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi kita akan membahas perbandingan layanan IaaS antara AWS dan Google Cloud, khususnya pada komputasi dan penyimpanan. Pertama ada EC2 versus Compute Engine. Keduanya merupakan layanan virtual machine berbasis cloud. AWS unggul dalam variasi tipe instance yang sangat banyak sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Sementara itu, Google lebih unggul dalam kemudahan konfigurasi dan menyediakan custom machine types. Kedua ada S3 versus Cloud Storage. Ini adalah layanan object storage yang sangat scalable. AWS S3 dikenal lebih matang dengan ekosistem yang luas, sedangkan Cloud Storage unggul dalam integrasi dengan layanan analitik dan machine learning milik Google. Dan yang ketiga ada EBS versus Persistent Disk, yaitu block storage untuk VM. Secara fungsi hampir sama, perbedaannya terletak pada integrasi. EBS integrasi erat dengan EC2, dan Persistent Disk dengan Compute Engine. Dan yang terakhir ada FPC versus VPC. Keduanya menyediakan jaringan virtual dengan fitur seperti subnet, routing, dan keamanan. Pemilihan biasanya bergantung pada preferensi ekosistem yang digunakan. Jadi secara umum, pada IaaS, AWS unggul dari sisi fleksibilitas dan ekosistem. Sedangkan Google Cloud unggul dari sisi kemudahan, penggunaan, dan integrasi. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan pada layer PaaS dan serverless. Pertama, EKS versus GKE. Untuk Kubernetes, Google Kubernetes Engine atau GKE lebih mudah digunakan karena Google adalah pencipta Kubernetes dengan fitur seperti autopilot dan auto upgrade. Sedangkan AWS EKS unggul dalam integrasi dengan layanan AWS seperti YAM dan CloudWatch. Kedua ada RDS versus Cloud SQL. AWS RDS mendukung lebih banyak database engine seperti Oracle dan Aurora. Sementara Cloud SQL unggul dalam kemudahan integrasi dan auto-scaling storage. Ketiga ada DynamoDB versus Firestore. DynamoDB cocok untuk kebutuhan throughput tinggi dan latency rendah. Sedangkan Firestore lebih cocok untuk aplikasi mobile dan web real-time dengan konsistensi yang kuat. Keempat ada Lambda versus Cloud Functions. AWS Lambda lebih matang dan memiliki performa cold start yang lebih baik. Namun, Cloud Functions menawarkan memori lebih besar, durasi eksekusi lebih panjang, dan variety yang lebih besar. Intinya pada platform as a service dan serverless, pilihan tergantung kebutuhan. Google Cloud lebih fokus pada kemudahan operasional, sedangkan AWS lebih kuat dalam integrasi dan ekosistem.
Oke, baik. Untuk slide ini kita akan membahas layanan System as a Service serta BI dan Machine Learning. Pertama, ada Redshift versus BigQuery. Redshift menggunakan arsitektur cluster dan memberikan kontrol lebih tinggi, sedangkan BigQuery bersifat serverless dan menggunakan sistem bayar per query, sehingga lebih fleksibel untuk beban kerja analitik yang berubah-ubah. Kedua, ada SageMaker versus Vertex AI. SageMaker menawarkan fitur yang sangat lengkap dan fleksibel, namun Vertex AI lebih unggul dalam kemudahan penggunaan, integrasi dengan teknologi AI Google, serta tingkat kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Ketiga, ada Workmail versus Google Workspace. Workmail fokus pada email dan kalender dengan biaya yang lebih murah, sedangkan Google Workspace menyediakan suite kolaborasi lengkap seperti Docs, Sheets, dan Meet. Terakhir ada QuickSight versus Looker. QuickSight lebih mudah digunakan dan terjangkau, sedangkan Looker merupakan solusi enterprise dengan fitur governance data yang lebih kuat. Kesimpulannya, Google Cloud cenderung unggul pada data analytics dan AI atau machine learning, sedangkan AWS unggul dalam fleksibilitas dan kelengkapan layanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada slide ini kita akan menganalisis model harga antara AWS dengan Google Cloud Platform berdasarkan skenario pengguna. Yang pertama dari sisi model pricing, AWS menawarkan beberapa opsi seperti on-demand, reserve instant, spot instant, dan shipping plan. Sementara itu, GCP menggunakan pendekatan yang lebih otomatis seperti per second billing, system ini use discount, dan commitment use discount. Artinya AWS cenderung memberikan fleksibilitas pilihan, sedangkan GCP lebih banyak memberikan efisiensi secara otomatis. Lalu untuk skenario pertama, yang startup dengan kebutuhan kecil dengan 2 VM, 500 GB storage, dan satu database, biaya dari AWS itu sekitar $121 per bulan. Sedangkan untuk GCP itu $136. Sedangkan di kondisi ini AWS lebih murah sekitar 10%, sehingga lebih cocok untuk penggunaan kecil dan fleksibel. Lalu untuk skenario kedua, itu perusahaan menengah dengan kebutuhan yang lebih besar dan ada biaya komitmen 1 tahun. GCP lebih sedikit unggul. Biaya GCP itu sekitar $960 dibandingkan AWS yang sekitar $985. Ini menunjukkan bahwa untuk penggunaan yang stabil dan jangka panjang, GCP bisa memberikan efisiensi biaya yang lebih baik. Untuk skenario yang ketiga itu, untuk serverless dengan 500.000 invention, hasilnya hampir sama. AWS sekitar $10.063 dan GCP itu $10.33. Perbedaannya sangat kecil sehingga keduanya bisa dianggap setara dalam use case ini. Nah, untuk kesimpulannya tidak ada satu platform pun yang paling murah untuk semua kondisi. AWS cenderung lebih kompetitif untuk kebutuhan kecil dan on demand, sementara GCP lebih menarik untuk pengguna jangka panjang yang membutuhkan efisiensi otomatis. Jika pemilihan platform sebaiknya disesuaikan dengan pola penggunaan dan kebutuhan bisnis. Nah, pada slide ini kita akan melihat perbandingan use case nyata antara AWS dengan Google Cloud. AWS dikenal kuat di infrastruktur skala besar, banyak digunakan oleh e-commerce seperti Tokopedia, Lazada karena mampu menggunakan menangani traffic tinggi. Selain itu, AWS juga unggul di industri dengan regulasi yang ketat seperti perbankan, serta di bidang media itu ada Netflix karena stabilitas dan jangkauan globalnya. Di sisi lain, Google Cloud juga lebih menonjol di area data dan teknologi modern untuk analitik dan big data. BigQuery banyak digunakan oleh perusahaan seperti Gojek, Traveloka. GCP juga unggul di bidang AI dan machine learning melalui layanan seperti Vertex AI serta dalam mengelola kontainer dan microservice dengan Kubernetes. Selain itu, di sini juga terlihat AWS kuat di infrastruktur dan komplement. Sedangkan GCP unggul di bidang data, AI, dan kemudahan operasional. Karena itu, perusahaan banyak saat ini menggunakan strategi multi-cloud agar bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing platform. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, AWS dan GCP sama-sama kuat. AWS unggul di dalam keluasan layanan, kematangan ekosistem, dan komplement global. Sedangkan GCP unggul dalam analisis data, McDGE, dan juga model harga jangka panjang. Untuk rekomendasi pilihannya itu adalah AWS jika membutuhkan portofolio yang lengkap, jangkauan global, dan sertifikasi komplement. Pilihan GCP untuk kebutuhan analitik besar, mulai dari AI dan container plus workflow. Pertimbangannya multi-cloud untuk memanfaatkan keunggulan spesifik tiap penyedia. Untuk sarannya, lakukan implementasi langsung pada lingkungan cloud untuk validasi praktis. Memperluas perbandingan mencakup Azure atau penyedia layanan seperti analisis TCO jangka panjang dan biaya transfer data antar cloud. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.